Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tag dan properti untuk HTML5 dan CSS3. Ini berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Altafan Karunia Rahman dengan 3 digit NPM terakhir 036, lalu Ahmad Nasif Al-Qawim dengan 3 digit NPM terakhir 225, Ahmad Fajar Kuryanto 235, dan saya Dimas Satria Prayoga 3 digit NPM terakhir 249. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini di kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu HTML5 dan juga CSS3. Nah, pasti bertanya, apa itu HTML5? Jadi begini, HTML5 itu adalah sebuah bahasa markup untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web, sebuah teknologi inti dari sebuah internet. HTML5 adalah revisi kelima dari HTML, di mana yang pertama kali diciptakan pada tahun 1990 dan versi keempatnya adalah HTML4 pada tahun 1997. Dan hingga bulan Juni 2011 masih dalam pengembangan. Tujuan utama sendiri dari pengembangan HTML ini adalah untuk memperbaiki teknologi HTML yang sebelumnya agar mendukung teknologi multimedia terbaru, mudah dibaca oleh kita sebagai manusia dan juga mudah dimengerti oleh mesin. Tak hanya dari itu, tujuan desain untuk HTML5 adalah mendukung multimedia di perangkat seluler. Fitur sintaks baru juga diperkenalkan untuk mendukung ini, seperti tag video, tag audio, dan kanvas. Dan sebenarnya tujuan utama pengembangan HTML ini adalah untuk memperbaiki agar mudah dibaca dan dimengerti. Jadi setelah versi keempat diciptakan, lalu diciptakannya HTML5 sebagai perbaikan dari HTML sebelumnya, yaitu HTML4 dan HTML, versi ini dibuat solusi untuk kebutuhan saat ini. Bahkan salah satunya adalah untuk membuat situs web yang bersifat mobile friendly. Perbedaan HTML dan HTML5. Di sini kami mencoba menjelaskan tentang perbedaan HTML dan HTML5. HTML5 sudah disebutkan apa tujuan utamanya diciptakannya HTML5. Jadi berikut adalah perbedaan utamanya. Perbedaan utamanya yang pertama, HTML5 mendukung SVG atau bisa kepanjangannya adalah Scalable Vector Graphic, dan juga mendukung kanvas dan vektor grafik virtual lainnya. Sedangkan dalam HTML
menggunakan vektor grafik yang mungkin dengan menggunakannya bersama dengan teknologi yang berbeda seperti Flash, VML, atau bisa disebut vektor, mark group language, atau Silverlight. Lalu perbedaan yang kedua, database SQL web yang digunakan dalam HTML5 untuk menyimpan data sementara. Sementara itu, dalam versi HTML sebelumnya, hanya Edge browser yang dapat digunakan untuk tujuan ini. Lalu perbedaan yang ketiga adalah dengan HTML5, JavaScript dapat dijalankan dalam web browser. Sedangkan HTML yang lebih lama hanya memungkinkan JavaScript untuk berjalan di atas antarmuka sebuah browser. Lalu HTML5 tidak didasarkan pada HTML. Ini berarti bahwa bahasa ini telah meningkatkan aturan penguraian yang meningkatkan sebuah peningkatan. Lalu kita dapat menggunakan MathML dan SVG inline dalam teks dengan HTML5 ini. Sedangkan HTML versi sebelumnya sangat membatasi akan hal itu. Perbedaan selanjutnya masih ada, yaitu beberapa elemen juga dihapus dalam HTML5 seperti isi index, no frames, akronim, applet, base font, dir font, frame, lalu frame set, big, center, strike, dan double T. HTML5 juga mendukung jenis kontrol formulir baru, termasuk tanggal dan waktu, email, nomor jangkauan, tel, terus URL, lalu search atau pencarian, dan lain sebagainya. Lalu perbedaan utama yang terakhir itu ada beberapa elemen baru di HTML5. Berapa yang paling penting adalah ringkasan, waktu bagian waktu, lalu bagian set, audio, lalu perintah, lalu data, data list, dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya ada tag HTML yang usang atau deprecated. Di sini ada tag akronim untuk membuat singkatan. Kemudian ada juga tag applet, kemudian tag base font, tag big, tag center untuk membuat teks skala tengah. Kemudian tag dir untuk membuat tag font, tag isi index, kemudian tag menu, tag strike, tag TT untuk membuat teks dengan tampilan teletype, dan ini sudah digantikan dengan tag code. Kemudian ada tag link untuk membuat teks executive dan tag marquee untuk membuat teks berjalan. Selain tag yang usang, ada juga atribut HTML yang usang. Di sini ada sebagian ini align, kemudian align, spelling, kemudian atribut background, body color, border, clear, untuk height, width, space, untuk menentukan sebagian dalam elemen HTML, kiri kanannya, kemudian v space, no wrap, start, dan type. Dan untuk fitur-fitur terbaru dari HTML5, di sini ada elemen semantik atau semantik elemen. Di
sini mulai ditemukan pada HTML5, yakni elemen yang menceritakan makna atau tujuan dari elemen itu sendiri. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya penyalahgunaan tag, karena setiap tag sudah punya tujuannya masing-masing. Sini ada beberapa tag, ini tag artikel, site, details, quick caption, figur, footer, header, main, mark, section, summary, dan time. Dan masih banyak lagi lain-lain. Pada alas ini digunakan untuk header sebagai bagian atas, nav, navigation, section, isi artikelnya, aset ini sebagai navigasi sampingnya. Sini bisa kita lihat untuk langsung contohnya dari HTML bisa dilihat. Next. Dan ada fitur terbaru yakni tag audio. Di sini digunakan untuk menyampaikan konten suara dalam dokumen seperti musik atau ada audionya. Di sini bisa diisi satu atau beberapa source tag dan sumber audio yang berbeda. Browser akan menemukan sumber pertama yang ini contoh sosoknya, ini audio, controls, dan autoplay untuk otomatis memulai audio tersebut. Kemudian ketika browser tidak support dengan audio kita, maka akan muncul browser Anda tidak support audio. Dan untuk fitur selanjutnya ini tag video. Di sini digunakan untuk menampilkan video di halaman web kita. Pada tag video dan ini digunakan untuk menyediakan data dalam bentuk video HTML dan menghasilkan tampilan sebuah video player yang dilengkapi dengan kontrol video seperti tombol play, pause, stop, duration, plug-in bar, dan volume lainnya. Contohnya ini bisa diambil dari video YouTube ini secara online. Next. Dan di sini ada tag canvas. Di sini digunakan untuk menggambar grafik secara interaktif menggunakan script, yakni JavaScript. Contohnya digunakan untuk menggambar grafik permainan, animasi, komposisi foto, dan efek gambar visual lainnya. Elemen canvas hanya sebagai kontainer atau penampung gambar, sedangkan gambar dibuat oleh script secara terpisah. Contohnya seperti ini, pada kanvas sebutkan lebar 1650 dan tinggi 80. Kemudian untuk scriptnya ini VX stroke rectangle. Di sini hanya garis luar. Kemudian untuk rectangle di sini di dalam kotak tersebut diisi warna hitam. Baik, selanjutnya di sini materinya adalah CSS3. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu apa itu CSS3. Oke, jadi CSS3 itu adalah versi CSS terbaru yang dimana masih dikembangkan oleh W3C. Namun beberapa web browser sudah mendukung CSS3. Lalu ada juga CSS2, didukung seutuhnya oleh CSS3 dan tidak ada perubahan. Hanya ada beberapa penambahan sehingga ketika berimigrasi dari CSS2 ke CSS3 tidak perlu mengubah apapun.
Oke, selanjutnya di sini adalah selektor. Jadi selektor ini merupakan salah satu tab dari CSS3. Jadi selektor ini adalah aturan kode CSS yang digunakan untuk menemukan atau memilih dan menyeleksi HTML elemen mana yang ingin Anda berikan gaya. Jadi di bawah ini adalah contoh penulisan kelas selektor dengan kelas center. Lalu di sini ada border radius. Selanjutnya ada border radius dan di bawah ini terdapat contoh penggunaan tag border radius yang dimana di sini ada border lalu 2 pixel solid red. Jadi untuk garisnya ini lalu menggunakan paddingnya 10 untuk border radius 25 pixel untuk pembuatan garisnya ini juga. Lalu yang kedua di sini terdapat border radius yang 50 pixel dan 20 pixel untuk pembentukan melengkungnya garis ini. Next. Selanjutnya ada tag opacity. Yang dimana opacity ini buat mengurangi warna untuk transparan. Jadi di sini terdapat menggunakan div, lalu background color warnanya merah, lalu opacity-nya 0,5. Jadi opacity ini untuk mengatur transparan dari warna blok ini. Next. Selanjutnya di sini ada RGBA dan HSLA. Yang dimana RGBA ini merupakan salah satu pemilihan warna dalam mengeblok salah satu huruf ataupun membuat warna. Jadi di sini ada berbagai macam warnanya. Lalu di sini untuk mengatur ketebalan warna atau transparan warnanya di sini menggunakan opacity yaitu 0,6, 0,5, 0,4 dan seterusnya. Selanjutnya next. Dan ini HSLA-nya masih tetap sama seperti yang tadi RGBA, fungsinya juga sama untuk pemilihan warnanya dan untuk opacity-nya di sini menggunakan 0,8, 0,6, 0,4 dan 0,3. Next. Lalu di sini ada box sizing yang dimana box sizing ini fungsinya untuk membuat border. Jadi di sebelah kiri di sini adalah contoh source code-nya. Di sini menggunakan box sizing content box. Lalu di sebelah kanannya di sini merupakan salah satu output dari penggunaan source code yang sebelah kiri. Next. Lalu di sini ada box shadow, yang dimana box shadow ini fungsinya untuk bayangannya. Jadi pembuatan box bordernya, lalu di bawahnya ini terdapat bayangannya. Untuk source code-nya dapat dilihat di sebelah kiri. Next. Selanjutnya di sini ada text shadow. Text shadow ini fungsinya untuk jika kita menuliskan teks, lalu di sini akan ada bayangannya. Jadi untuk shortcut-nya dapat dilihat menggunakan teks shadow menggunakan 2 pixel dan 2 pixel lalu warna bayangannya. Next. Lalu selanjutnya di sini ada CSS gradient. Nah, lalu CSS gradient ini fungsinya apa? Jadi untuk perpaduan antara dua warna digabungkan menjadi satu. Untuk tag-nya dapat dilihat di sebelah kiri menggunakan background image, lalu linear gradient, lalu pemilihan warnanya menggunakan warna merah dan warna kuning. Jadi output-nya dapat dilihat di sebelah kanan. Next. Lalu di sini ada property font. Jadi property font ini fungsinya untuk memungkinkan Anda menyetel gaya, varian, ketebalan, ukuran garis, jenis font, konteks elemen. Ini adalah properti singkatan untuk mengatur properti font individual yaitu
font style, font varian, font weight, font size, font height, dan font family dalam satu deklarasi. Di sebelah kiri di sini terdapat salah satu contoh. Lalu di sebelah kanan ini terdapat output dari font property font. Ya, selanjutnya yaitu CSS3 dengan media queries. Di media queries ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan presentasi halaman web Anda untuk rentang perangkat tertentu seperti ponsel, tablet, desktop tanpa perubahan markup. Jadi ini yang paling kecil itu pada ponsel atau smartphone biasanya, lalu diikuti oleh tablet atau iPad. Lalu yang desktop ini ada dua, yaitu untuk yang low resolution dengan laptop dengan tingkat incinya rendah dan high resolution dengan incinya 15,6 ke atas. Nah, berikutnya ada source code-nya HTML dan CSS. Ini untuk paragrafnya, ini saya ambil teks, lorem ipsum dan seterusnya. Ini CSS-nya ini menunjukkan selektor yang kontainer dan berikut ini propertinya. Lalu selanjutnya untuk media query-nya menggunakan screen dengan minimum width atau lebar minimum 1280 pixel. Ini karena laptop saya menggunakan high resolution yang akan ditampilkan akan seperti berikut ini yang ditampilkan di bawahnya. Ini selanjutnya CSS 3 2D 2 dimensi transform. Dengan fitur 2D transform, CSS 3 dapat melakukan manipulasi transformasi dasar seperti memindahkan, memutar, menskala, dan memiringkan elemen dalam ruang 2 dimensi. Ini untuk teks HTML dan CSS-nya saya menggunakan gambar Rubik untuk before transform dan setelah transformnya juga gambarnya masih sama. Untuk CSS-nya ini ada 4, tapi yang dieksekusi hanya satu saja tergantung browser. Seperti untuk Chrome, Safari, dan Opera ini menggunakan WebKit Transform dan Firefox menggunakan Mozilla Transform, dan IE9 menggunakan MS Transform, dan standar sintaksnya hanya menggunakan transformnya. Dan berikut ini ada filenya seperti translate, rotate, scale, dan skew-nya. Oke, next. Jadi ini hasilnya yang before transformnya gambarnya seperti ini, dan ini after transform atau setelah ditransformasikan sesuai dengan value pada properti transform tadi untuk 2 dimensi. Selanjutnya CSS 3 3D transform ini masih sama, hanya saja yang ini 3 dimensi menggunakan ruang. Dengan fitur 3D transform ini CSS 3 dapat melakukan manipulasi transformasi dasar seperti memindahkan, memutar, menskala, dan memiringkan elemen. Jadi untuk teks HTML-nya ini saya menggunakan gambar heart atau gambar hati. Untuk after transformnya juga masih sama. Dan ini untuk CSS-nya dengan container dan transform ini menggunakan dua, yang satunya browser dan satunya standar sintax. Dan ini untuk propertinya yang dieksekusi yang atas ini yang WebKit Transform dengan value translate 3 dimensi, rotate 3 dimensi, dan scale 3 dimensi dengan nilai yang sudah ditentukan. Oke. Jadi hasilnya akan seperti ini yang before transform dan ini yang after transform, gambarnya sedikit miring seperti ini. Ya, selanjutnya CSS 3 transition. Properti transition di CSS 3 memungkinkan Anda untuk menentukan transisi antara dua status elemen. Ini adalah properti singkatan untuk transition property, transition duration, transition timing function, dan transition delay. Untuk file HTML-nya ini menggunakan tag button dengan isinya place mouse on me dengan tipenya button. Lalu untuk CSS-nya ini untuk propertinya sudah ditentukan dengan background warnanya orange, lalu bordernya dark orange, dan button untuk hover. Jadi ketika mouse-nya diarahkan pada kotak ini akan berubah warna mulai dari orange, lalu orange kegelapan, lalu berubah menjadi hijau, dan berubah menjadi dark green atau hijau gelap. Selanjutnya yaitu properti animation. Properti animation di CSS berada sangat lebih maju jika dibandingkan dengan transition.
Karena animation yang berbasis keyframe ini memungkinkan Anda menentukan perubahan properti CSS dari waktu ke waktu sebagai kumpulan keyframe-nya. Untuk HTML-nya menggunakan class box, lalu CSS-nya ini dengan selektor titik box-nya dengan properti dan value-nya sudah ditentukan. Untuk keyframe-nya menggunakan repeat it. Jadi ini ada gambar semacam kayak stickman gitu. Ini dimulai dari left 0, lalu akan bergerak ke left atau ke sisi kiri sebanyak 50% dan akan kembali lagi ke posisi semula. Jadi ini outputnya atau tampilannya ini bisa bergerak dengan waktu pergerakan yang sudah ditentukan yang ada di animasinya. Selanjutnya CSS3 filter effects. Filter di CSS3 memungkinkan Anda melakukan operasi efek visual seperti blur, menyeimbangkan kontras atau kecerahan, saturasi warna pada elemen grafis seperti gambar sebelum ditampilkan ke halaman web. Ya, jadi ini saya menggunakan tabel datanya ada 3, ada original image, blur 2 pixel, blur pixelnya dengan gambarnya sama gambar burung parrot ini. Lalu untuk yang selektor IMG Blue ini akan menampilkan gambar burung yang sudah mengalami efek filter blur sebanyak 2 pixel dan yang sampingnya lagi juga mengalami efek blur sebanyak 5 pixel. Dan terakhir CSS3 Flexbox. Kotak fleksibel biasa disebut dengan Flexbox adalah model letak baru di CSS3 untuk membuat desain antarmuka pengguna yang fleksibel dengan beberapa baris dan kolom tanpa menggunakan nilai persentase atau panjang tetap. Jadi ini ada 3 item 1, item 2, dan item 3 dan beserta node-nya. Untuk CSS-nya ini menggunakan width 80% dan properti-properti lain. Lalu ada minimum height dan background padding dan sebagainya. Jadi ini untuk catatan jika kita mengganti lebar untuk flex container untuk panjang dari item yang flexnya ini akan otomatis disesuaikan dengan flex box-nya tanpa melakukan apapun dari user. Dan selanjutnya ada properti kolom di CSS3 adalah properti sungatan untuk menyetel properti kolom width, yaitu digunakan untuk menentukan lebar optimal kolom dan kolom count untuk menentukan jumlah kolom yang optimal secara bersamaan. Jadi ini ada teks di HTML-nya seperti ini. Untuk CSS-nya ini dengan web width kolom diatur 150 pixel dengan kolom count-nya 3. Jadi tampilannya akan seperti ini, yang awalnya teksnya menyatu akan dipisah dengan proporsi yang seimbang 1:3 seperti ini. Ya, berikut ini ada referensi yang kami gunakan, ada dari Wikipedia, tutorial Republic, dan sebagainya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.